kayak gini contohnya. A sampai P1 dia ada momen, P1 sampai B dia ada momen, B sampai C dia ada momen. Ngapa C ada momen? Ngapa di C ini dia B sampai C ada momen? Soalnya C ini di akhir, titik akhir. Ada namo berarti dia titik. Kenapa Q ini KT apa? Q bukannya B sampai Q, Q sampai C? Karena Q ini sifatnya tuh bukan titik. Dia tuh cuman pusat berat atau titik berat, bukan titik dari bidang. Dia tuh kenanya tuh di tengah-tengah balok, bukan di sininya titik itu. Kalau yang lain itu kan di bidang. Nah, tapi kalau di Q itu di tengah-tengah balok sini seharusnya. Jadi B sini sampai C, bukan sampai Q. Nah, karena dia terdapat 3 momen, berarti dia ada 3 batasan. Batasan pertama itu A sampai P atau P sampai A. Tentukan dulu kalian nak tinjau kiri atau tinjau kanan. Apa sih maksudnya? Jadi kalau kalian tinjau kiri berarti dia dihitung dari kiri. Kayak ini. A sampai P1 ini ada momen dipotong, ditinjau kiri potongan berarti ditutup dari ini ke situ, ditutup tuh. Kita ngelihat yang cuman sebelah kiri karena ditinjau kiri potongan, dan daerah batasannya dia tuh dari A sampai P, dari kiri ke kanan karena dia dari kiri potongan. Kalau dia dari kanan potongan, kita nak dari kanan, dia P1 sampai A. Berarti kalau dia kanan potongan, yang ditutup tuh dari potongan ke sebelah kiri. Yang dipakai cuman yang sebelah kanan. Nah, ini namanya kanan potongan. Yang kirinya ditutup. Yang kirinya ditutup. Jadi kita pakai cuman yang sebelah kanan. Kalau kita ninjau kiri potongan, yang dipakai cuman sebelah kiri, kanannya ditutup. Cak itu dugo di P1 sampai B atau B sampai P1. Ini tidak usah dicari galau. Kalian cari salah satu baik. Mana yang menurut kalian mudah. Jadi misalnya P1 sampai B ditinjau kiri potongan. P1 sampai B otomatis kan kiri. Berarti dari potongan sebelah kanan itu ditutup. Nah, gaya-gaya ini yang kalian pakai untuk dirumus aja. Kalau dia ditinjau sebelah kanan, jadi kan berubah dari B sampai P1. Yang sebelah kiri ditutup potongan kiri. Potongan sebelah kiri ditutup. Tuh. Yang dipakai gaya-gaya ini untuk kalian masukin rumus. Itu juga dari BC atau CB. Jadi salah satu baik dipakai. Boleh kalian campur. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, ini kiri, ini. Ini yang sebelah kiri, yang ini sebelah kanan, atau sini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Pokoknya dari X1, X2, X3 kalian pilih salah satu baik. Kalau nak gawe kedua-duanya boleh, rajin berarti. Di sini ada contoh lagi, silakan dilihat. Aku kirim juga PDF-nya. Jadi dalam 3 momen ini AC, CB, B, P2. Sudah dapet nak dari kiri atau dari kanan. Udah. Nah, sekarang kita lihat
tinjau kiri potongan. Kalau tinjau kiri potongan, dari potongan ke sebelah kiri ditandoi. Jadi itu yang kita pakai. Ini A sampai B dipotong. Kiri potongan di sebelah sini. Berarti set kasih X. Kita pakai sebelah sini, boy. Nah, sebelah kanan ditutup. Kalau untuk di kiri potongan, dia searah jarum jam itu plus, berlawanan itu minus. Ingat, kiri potongan searah itu plus, berlawanan itu minus, sama kayak reaksi. Contohnya kayak ini. Jadi ada A sampai P1 ditinjau kiri potongan. Berarti dari potongan ke arah kanan itu ditutup, tidak dipakai. Tuh. Dari potongan ke arah kanan tidak dipakai. Jadi gaya yang ada cuman gaya RVA. RVA ngarah ke potongan. Ngarah ke bidang potongan. Berarti arahnya ke kanan. RVA ngarah ke kanan. RVA ngarah ke kanan, berarti dia searah jarum jam. Jadi plus RVA dikali X. Kok dikali S? Karena jaraknya tidak diketahui. Ini nih jaraknya X. Atau kalian bisa buat X1, X2, X3. Jadi gaya apa RVA, karena dia searah, ngarahnya ke potongan, dia plus dikali X. Duh. Lanjut, yang ini ditinjau kanan. Ditinjau kanan potongan, gambarnya kayak ini. Dia yang ditandoi, yang di sebelah potongan, yang di potongan sebelah kanan dia. Nah, untuk di kanan potongan, dia berlawanan arah, itu plus, searah itu minus, kebalikan ini. Jadi ingat, jadi kalau sebelah kiri dia searah itu plus, berlawanan itu minus. Kalau di sebelah kanan berlawanan itu plus, searah itu minus. Jadi kayak ini. Kalau sebagian dari kalian pernah dengar kaidah tangan kanan dalam rumus fisika SMA kelas 2, kalau udah kelas 3. Kaidah tangan kiri itu di bab arus listrik. Jadi kalau di fisika itu arus listrik yang ngarah ke atas, dia diselimuti ke arah sini. Tapi keubah jempol selalu menunjukkan plus. Jadi kalau kalian ninjau kiri potongan, pakai tangan kiri, genggam cak ini, arahin cak ini ke kalian. Ini nih berbentuk searah. Berarti kalau kiri searah itu plus. Paham enggak? Jadi kalau kalian nak ninjau kiri potongan, langsung genggam lihat tangan kiri. Oh, jempol aku ngarahnya searah. Berarti kalau di kiri itu searah yang plus. Kalau berlawanannya minus pasti kan. Nah, kalau untuk ditinjau di sebelah kanan, pakai tangan kanan. Tangan kanan kalian cak ini ke ngelihatnya. Jangan kalian ngelihat di balik cak ini, ngelihat cak ini. Nah, kalian ngelihat cak ini. Kalau ditinjau kanan, pakai tangan kanan, cak ini. Nah, yang berlawanan itu plus. Paham enggak? Kalau kalian ninjau kiri pakai tangan kiri, yang searah itu plus. Kalau kalian ninjau kanan pakai tangan kanan, yang berlawanan itu plus. Cak itu untuk memudahkan kalian ngapalnya. Sebenarnya itu aku macak-macak wae, tidak diajari di kelas sama Bu Repis untuk mempermudahkan yang nak belajar saya itu. Jadi kalau dia balik lagi ditinjau kanan potongan, berlawanan itu plus cak ini. Nah, yang berlawanan itu plus, jempol selalu menunjukkan plus, soalnya bagus. Yang berlawanan itu plus, lihat dia kan A sampai P1 set, cukup sampai P1 X nya, soalnya yang batasan A sampai P1. Berarti di sini nulisnya P1 sampai A, dibalik kan kanan. Ini yang awal ini A sampai P1, yang di sini P1 sampai A. Jadi dia P1 set sampai potongan ngegambarnya tuh. Berarti dari potongan ke sebelah kiri ditutup. Tuh, di sini ada gaya RVB, ada gaya
P. Nah, tutup. Nah, yang hilang A. Berarti kita lihat lagi, P ngarahnya ke bawah, A ngarah ke potongan, lah bawah ngarahnya ke potongan, berarti kayak ini. Searah dalam tinjauan kanan itu minus P1 dikali X. Ngapa dia dikali X? Soalnya jarak P1 ke X, P1 ke potongan itu X. Nah, untuk yang di B dia arahnya ke atas, ngarahnya ke potongan. Saya ini berlawanan dia plus RVB. Ngapa dikali 2 plus X? Karena RVB ke P1 ini jaraknya 2 sudah diketahui. Sedangkan P1 ke X ini belum tentu 1. Ini kan dipotong. Belum tentu jaraknya 1, bisa jadi 1,5 atau 3 atau 0,5. Jadi jarak yang telah diketahui ini 2 dari RVB sampai P1. Nah, ditambah jarak yang tidak diketahui itu X, makanya ditambah X. Jadi RVB dikali 2 plus X. Lanjut kita ke contoh soal. Nah, jadi contoh soalnya kayak ini. Lanjutan contoh 2.1. Jadi di 2.1 tadi sudah kita jelasin reaksinya. Ini lanjutannya di bidang momen. Cara nulisnya kayak ini, bidang momen. Tinjaunya dulu kalian kasih tahu. Nah, ini kan ada A, P1, C, Q, B. Jadi titik 2 cuman 1, 2, 3, 4. Titiknya ada 4, berarti momennya ada 3. Kayak gitu. Nah, jadi A sampai P1 kita tinjau kiri, makanya aku buat kayak ini. Kan kalau dipotong ambil sebelah kiri itu tinjau kiri, makanya ditulis ditinjau kiri potongan. Untuk daerah batasan A sampai P1, jadi daerah batasannya A sampai P1 soalnya kiri potongan. Kenapa 0 kecil sama dengan X kecil sama dengan 1? Karena dia nih nilai X antara 0 sampai 1 ini ngeliat dari jarak A sampai P1. Jadi A sampai P1 jaraknya tuh 1. Jadi di sini ditulis 1. Ini selalu 0. Soalnya titik awal itu selalu 0. Titik akhir itu ngelihat menyesuaikan jarak. Batasan A sampai P1 0 X 1. Nah, kita lihat kalau misalnya A sampai P1 ditinjau kiri, berarti dari potongan ke sebelah kanan itu ditutup. Nah, berarti cuma ada A. Makanya di sini MX momen di X1 itu RVA dikali X. Karena RVA ngarahnya ke atas, ngarah ke arah potongan, dia searah. Kan kalau kiri potongan kiri, nah searah itu plus, RVA nya plus dikali X, jaraknya udah diketahui. Masukin nilainya, X1 sama dengan 0. Ini X1 sama dengan 0. Masukin tinggal RVA nya dapat dari awal tadi yang di reaksi A dikali 0 sama dengan 0. X1 sama dengan 1. Nah, ini kita buat X1 sama dengan 0, X1 sama dengan 1. Ketika X1 sama dengan 0, dia tuh nyari MA. Nah, paham gak? Jadi kan ini A sampai P. Di A ini titik awal atau 0, di P ini titik akhir atau 1. Jadi kalau dia X1 sama dengan 0 itu nyari MA sama dengan ini. Ketika dia X1 sama dengan 1, dia nyari momen P1. Masukin nilainya, X ini ganti 1, 6,25 dikali 1 hasilnya 6,25. Lanjut yang di bawah ini,
Jadi ya Ki, di pertemuan kita di hari Kamis, insya Allah kalau misalnya ada apa-apa, badan sehat, kita tinggal ngebahas tuh bos kalian. Lintang tuh mudah, cara nyari lintang tuh di kelas B dengan paling mudah. Kalau kalian lah bisa momen, pasti bisa lintang. Lanjut, di kiri potongan daerah batasan P1 sampai C. P1 sampai C. Berarti kalau aku nulisnya C ini kiri. Kan kalau kanan berarti dia C P1. Ini P1 C. Jarak awal dia 0. Soalnya kita ninjau di P1. Jadi P1 dia di awal. Nah, untuk di akhir dia di C. Di akhir dia ngeliat jarak. Jarak dia dari P1 ke C itu 2. Jadi MX2. Nah, cara penaruhannya cukup dari P1 sampai potongan X2-nya nih. X2-nya ini cukup dari P1 sampai potongan. Jadi ya kan potongan kiri potongan berarti sebelah kanan ditutup. Tuh. Nah, ada cuman gaya A sama gaya P1. Soalnya ditutup. Nah, untuk kiri potongan berarti RVA-nya pakai yang tadi, kan sama juga ke atas ngarahnya ke potongan. Nah, potongannya tuh ngarah ke potongan X2. Ngarah ke sana. RVA ke P1 kan sudah diketahui. Itu nilainya 1. Nah, jadi RVA dikali 1 ditambah X. 1 ditambah X. X2. Nah, untuk yang di P kan dionya belum diketahui jaraknya. Dia ngarahnya ke bawah, ngarahnya ke potongan, berlawanan. Nah, kan kalau berlawanan dia minus. Berlawanan minus, jadi minus P1 dikali X. Karena jaraknya belum diketahui, jadi dikali X. Ketika X2 sama dengan 0, dia tuh nyari P1, MP1. Ngapa MP1 nya dicari 2 kali? Nah, ini untuk koreksi. Jadi ketika kalian masukin nilainya X2 sama dengan 0, ini 1 tambah 0, 1, bukan 0. Ingat, 1 tambah 0. Lagi ada bae yang ngisi 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi 6,25. 3 kali 0, 0. Jadi hasilnya 6,25. 6,25. MP1 ini sama enggak sama MP1 yang ini? Sama. Berarti dia benar. Kalau MP1-nya beda, salah. Ada salah di sebelah sini atau salah di sebelah sini. Pokoknya dia harus sama. Nah, untuk di MC berarti kan X2 sama dengan 2 untuk nyari MC. Duh. MC C. Berarti akhir dia titiknya 2, X2 sama dengan 2 di MC. Masukin angkanya 12,75 nilai momennya. Satuannya ton meter. Nah, untuk di akhir ini, nah, ditinjau kanan potongan daerah batasan B sampai C. Nah, berarti B sampai C ini aku ninjau kanan potongan. Kenapa kok ninjau kanan potongan? Coba kalian bayangkan. Ini kan C sampai B kalau kiri ya. Aku tutup C sampai B. Nah, kanannya ditutup. Ada gaya A, ada gaya P, ada gaya balok. Berarti banyak, ada 3. Sedangkan kalau aku buat di kanan potongan, nah tutup sebelah kirinya. Cuman ada gaya B sama setengah. Ini balok. Jadi lebih dikit. Jadi ini potong kanan kiri itu menyesuaikan. Kalau ngitungnya tambah susah, enak kita pindah baik. Kayak itu. Ditinjau kanan potongan B sampai C. Kenapa rumusnya jadi C ini? Coba aku ingat kali lagi tadi ya.
gambarnya biar kalian mudah. Aku gambar ulang bae lagi. Dah. Ini gambarnya. Aduh, kan berarti otomatis dia ditutup sini. Nah, rumusnya jadi di sini ada gaya B, ada gaya balok. RVB karena dia ke atas, dia kayak ini. Berarti RVB dia ke kiri, kan tinjau kanan, kanan. Kiri berarti dia plus. Berlawanan. Kanan berlawanan dia plus. Balok dia ke bawah. Situ. Berarti dia minus. Berarti sudah kita dapat RVB dia plus, Q dia minus. Kenapa di sini tulisnya minus setengah QX kuadrat? Karena cak ini rumus Q apa? Q itu Q kali L kan. L ini apa? Jarak. Kalau ku buat Q kali X sama baik kan, berarti Q itu Q kali X bebannya, beban Q. Kan Q itu kan belum Q itu kan belum beban real dia Q dikali X, Q kali X ini beban atau gaya. Nah, karena dia ini balok, kita potong dua, kan setengah jadinya. Tapi setengahnya kita tidak tahu setengah nian apa setengah ngarah ke kiri apa setengah ngarah ke kanan. Ini kan soalnya belum tentu di tengah-tengah, belum tentu sebelah kiri, belum tentu sebelah kanan. Itulah ngapa jaraknya tuh setengah dikali X. X nya ini belum diketahui. Ini jarak tuh. Jadi untuk dalam balok, jadi setiap balok dipotong, dia menghasilkan QX dan setengah X. Jadi rumusnya tadi itu plus RVB dikali ini kan videonya sebelah sini X3 RVB dikali X3 terus ini dia QX kan ke bawah minus QX atau sama dengan Q. Kita masukin ini tapi QX, jangan masukin Q-nya. Dikali lagi, karena kita potong setengah, dikali setengah, tapi setengahnya tuh udah tahu. Setengah to, hapus setengah kanan. Pokoknya setengah X. Nah, ini kalau digabungi jadi setengah Q kali setengah Q kali X, bukan 2X tapi X kuadrat. Jadi rumusnya tuh sama baik setengah QX kuadrat gitu. Jadi kalau setiap motong balok pasti menghasilkan ini setengah X kuadrat. Balik lagi, RVB dikali X minus setengah QX kuadrat. Dapat rumusnya, masukin lagi. Ketika dia 0, dia berarti B, di titik B. Nah, nilainya 0. Kalau dia 3, berarti di titik C, MC. Nah, MC lagi berarti harus sama MC yang sebelumnya, 12,75. Yang sebelumnya tadi 12,75. Bener berarti. Nah,
bener berarti. Sudah, nilainya lah dapat galau untuk di bidang momen sampai situ. Jadi dia kita dapat MA, MP1, MC, MB, dapat galau sudah. Untuk di bidang momen selesai. Berarti yang di awal tadi reaksi kita sudah dapat, momen kita sudah dapat, tinggal lintang sama normal. Ini mudah, lintang sama normal ini. Jadi kuasain dulu yang momen. Di pertemuan selanjutnya kita ngebahas lintang plus tubes kalian. Jadi tolong dibawa tubes-tubesnya untuk kita latihan di kelas. Terima kasih. Kalau ada yang tanya silahkan tanya ke AG di PC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilek astaga. Good luck ya.